Di bawah salju dan batu, Rusia menyingkap dunia ekstrim yang membeku, legenda surrealis, dan rahasia kekaisaran. Dari seorang wanita yang melahirkan 69 anak, hingga terowongan metro dengan kemegahan kerajaan dan hari libur kesuburan yang disokong negara, ini bukan panduan wisata. Ini adalah penyelaman sinematik ke dalam negeri penuh paradoks dan keajaiban. Luasnya Rusia, negeri tanpa batas. Rusia bukan hanya besar, ia luar biasa luas. Dengan luas daratan 17,1 juta kilometer persegi, Rusia mencakup wilayah lebih besar dari Pluto. Itu adalah 11% dari permukaan daratan bumi, menjadikannya negara terbesar di dunia sejauh ini. Membentang dari Laut Baltik di barat hingga Samudra Pasifik di timur, Rusia melintasi 11 zona waktu, membentang di 2 benua, dan berbatasan dengan 14 negara, termasuk Tiongkok, Korea Utara, dan Norwegia. Jika Anda mengemudi tanpa henti dari Kaliningrad, wilayah eksklave di barat, ke Vladivostok di timur jauh, itu akan memakan waktu lebih dari 160 jam, atau 7 hari penuh, dengan asumsi cuaca sempurna, tanpa istirahat dan jalanan mulus. Namun, meskipun sangat luas, sekitar 75% penduduk tinggal di sepertiga bagian barat negara itu, menyisakan hamparan luas wilayah timur, seperti Siberia yang jarang berpenghuni dan sangat liar. Rusia juga memiliki lebih dari 100.000 sungai dan danau air tawar terdalam di dunia, Danau Baikal, yang sendiri menyimpan 20% dari seluruh air tawar tak membeku di planet ini. Keragaman etnis dan tradisi langka, mosaik budaya yang hidup. Rusia sering dibayangkan sebagai negara Slavia yang homogen, namun kenyataannya, ini adalah salah satu negara dengan keragaman etnis tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 190 kelompok etnis yang diakui, kain budaya Rusia membentang dari bangsa Tatar Turki di barat, hingga para penggembala Rusa Nenets di Arktik, hingga umat Buddha Buryat di dekat Mongolia. Setiap kelompok membawa bahasa, kuliner, kepercayaan, dan tradisi unik mereka sendiri. Di Kaukasus, pernikahan pegunungan Dagestan berlangsung selama beberapa hari, dengan tarian belati dan pesta kambing. Di antara para penggembala Rusa Evenki, syamanisme masih dipraktikkan, dengan jenderang, upacara roh hewan, dan pembersihan asap ritual. Beberapa kebiasaan ini nyaris aneh, seperti masyarakat Chukchi yang secara historis meminum darah rusa yang dicampur susu untuk kekuatan, atau suku Mari di Volga yang masih mengorbankan hewan kepada dewa-dewa hutan di hutan-hutan suci. Komunitas-komunitas ini menjadikan Rusia seperti museum kehidupan manusia, tempat adat kuno bukan hanya bertahan, tetapi berkembang. Wanita dengan 69 anak, ibu paling subur dalam sejarah. Dalam salah satu rekor kesuburan manusia paling mencengangkan, seorang wanita petani dari Rusia pada abad ke-18 dikabarkan melahirkan 69 anak, prestasi yang belum tertandingi hingga kini. Ia adalah istri pertama Fyodor Vasilyev, seorang petani dari kota Shuya, sekitar 250 km timur Laut Moskow. Menurut laporan resmi yang dikirim ke pemerintah Moskow pada 1782, kelahiran itu berlangsung selama 40 tahun dan mencakup 16 pasang anak kembar, 7 set kembar 3, dan 4 set kembar 4, semua dari hanya 27 kehamilan. Yang membuat cerita ini semakin tak masuk akal adalah tingkat kelangsungan hidup yang dilaporkan. 67 dari 69 anak hidup melewati masa bayi. Angka yang nyaris ajaib, terutama mengingat sistem kesehatan yang primitif pada abad ke-18. Sejarawan masih memperdebatkan keakuratan laporan tersebut, namun kisah ini telah bertahan selama berabad-abad dan masih tercantum dalam Guinness World Records sebagai ibu paling produktif sepanjang masa. Beberapa ilmuwan modern berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki kecenderungan genetik terhadap hiperovulasi, suatu kondisi langka di mana tubuh melepaskan banyak sel telur dalam satu siklus menstruasi. Jika benar, ini menjadikan biologinya tidak hanya langka, tetapi hampir unik secara evolusioner.
Keluarga Vasiliev menjadi legenda pedesaan, dan kisah ini tetap menjadi simbol kesuburan ekstrem dan salah satu misteri biologis paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Hari prokreasi saat patriotisme bertemu ke orang tua. Hanya di Rusia, patriotisme, humor, dan kebijakan nasional bisa berpadu begitu spektakuler. Pada awal 2000-an, wilayah Ulyanovsk, tempat kelahiran Vladimir Lenin, menghadapi penurunan populasi yang mengkhawatirkan. Solusinya, menciptakan hari libur publik yang sepenuhnya difokuskan untuk membuat bayi. Tanggal 12 September secara resmi ditetapkan sebagai hari prokreasi, atau dengan nama yang lebih jenaka, hari pembuahan. Pada hari ini, pasangan diberi cuti dari pekerjaan dan didorong untuk tinggal di rumah guna secara harfiah melakukan tugas patriotik mereka. Tapi ini bukan hanya soal sentimen, ada insentif serius. Jika seorang bayi lahir tepat 9 bulan kemudian pada tanggal 12 Juni, yang merupakan hari Rusia, hari libur nasional negara itu, pasangan bisa memenangkan bonus uang tunai, elektronik, perabotan, dan dalam beberapa kasus, SUV baru. Program ini menjadi sensasi media, menarik rasa ingin tahu internasional bahkan ejekan, namun berhasil. Dalam beberapa tahun, tingkat kelahiran lokal meningkat secara signifikan. Pemerintah daerah mengadakan acara perayaan, memberikan medali kepada orang tua pahlawan, dan bahkan menyiarkan pesta bayi di televisi. Satu pasangan pemenang menerima kulkas baru dan ditampilkan di TV nasional. Sementara para kritikus menganggapnya sebagai lelucon atau aneh. Yang lain melihatnya sebagai kampanye yang cerdas dan relevan secara budaya untuk membingkai ulang kelahiran anak sebagai sesuatu yang menggembirakan dan patriotik. Ini tetap menjadi contoh unik rekayasa sosial dari atas ke bawah yang dipadukan dengan nasionalisme yang ringan. Oymyakon, tempat berpenghuni paling dingin di bumi. Jauh dari gemerlap Moskow dan Saint Petersburg terletak Oymyakon, sebuah desa terpencil di Republik Sakha, Yakutia di Siberia, yang memegang rekor sebagai tempat berpenghuni permanen paling dingin di bumi. Suhu terendah yang pernah tercatat di sini adalah minus 89,9 derajat Fahrenheit, 77,7 derajat Celcius, pada tahun 1933, lebih dingin dari permukaan Mars pada beberapa hari. Sekitar 500 jiwa tangguh tinggal di pos beku ini, di mana kehidupan sehari-hari adalah pertarungan tanpa henti dengan alam. Air mendidih yang dilempar ke udara langsung berubah menjadi salju. Bulu mata membeku dalam hitungan detik. Baterai mati. Pulpen berhenti menulis. Dan lupakan smartphone. Sebagian besar mati seketika saat Anda melangkah keluar. Untuk bertahan hidup, penduduk mengandalkan praktik yang telah teruji oleh waktu. Mobil dibiarkan menyala sepanjang hari untuk mencegah mesin membeku. Air diambil dari sumur dalam menggunakan poros berpemanas, dan rumah dipanaskan dengan kompor kayu tradisional atau diesel. Pipa air dalam rumah jarang ada. Toilet adalah kabin kayu luar ruangan, dibangun di atas panggung tinggi agar tidak membeku ke dalam permafrost. Makanan sepenuhnya berbasis daging. Daging rusa, rusa besar, kuda, dan stroganina. Irisan ikan putih beku mentah yang dimakan seperti sashimi. Di tanah beku ini, sayuran adalah barang mewah, sering diimpor atau ditanam di rumah kaca. Namun, meskipun kondisi ekstrem, Oymyakon menyelenggarakan festival pahatan es, balapan kereta anjing, dan bahkan menarik wisatawan yang mencari petualangan cuaca dingin sejati. Ini mungkin iklim paling keras di bumi, tetapi bagi penduduk Oymyakon, ini bukan sekadar rumah. Ini adalah lambang kehormatan. Bahasa Rusia dan raksasa yang menyusut. Bahasa Rusia bukan sekadar bahasa. Ia adalah kekuatan budaya yang bergema melintasi benua. Dengan lebih dari 258 juta penutur di seluruh dunia, bahasa ini berfungsi tidak hanya sebagai bahasa resmi Rusia, tetapi juga sebagai bahasa umum di bekas Republik Soviet seperti Ukraina, Kazakhstan, Belarus, dan Kirgistan. Peranannya dalam sastra global, diplomasi, eksplorasi luar angkasa, dan penelitian ilmiah tetap tak terbantahkan.
Bahasa Rusia adalah salah satu dari 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menempati peringkat kedua secara global dalam penggunaan internet, tepat di bawah bahasa Inggris. Secara linguistik, bahasa Rusia terkenal dan terkadang ditakuti karena kompleksitasnya. 6 kasus gramatikalnya, aspek verba yang rumit, dan alfabet Sirilik dengan 33 huruf menjadikannya sekaligus tantangan dan harta karun bagi para pembelajar bahasa. Namun meskipun bahasanya menyebar, populasi Rusia menyusut. Saat ini sekitar 145 juta, negara ini menghadapi penurunan demografis yang serius. Tingkat kelahiran tetap di bawah tingkat pengganti, dan semakin banyak kaum muda berpendidikan yang bermigrasi mencari peluang yang lebih baik, fenomena yang dikenal sebagai brain drain. Harapan hidup, terutama bagi pria, tertinggal di belakang rata-rata global di beberapa wilayah. Untuk mengatasi tren ini, pemerintah Rusia telah meluncurkan insentif seperti modal ibu, dukungan perumahan untuk keluarga muda, dan subsidi pengasuhan anak. Namun, tantangan ekonomi dan budaya yang mendalam tetap ada, terutama di daerah pedesaan di mana depopulasi paling parah. Meskipun demikian, keragaman Rusia tetap bertahan. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasa, adat, dan warisannya sendiri. Bersama-sama, mereka membentuk mosaik peradaban hidup yang membentang melintasi 11 zona waktu, ditambatkan oleh irama abadi bahasa Rusia. Energi, luar angkasa, dan dunia maya, kekuatan strategis Rusia. Pengaruh Rusia tidak berakhir di daratan. Ia meluas ke langit, dunia maya, dan pasar global. Negara ini adalah produsen gas alam terbesar kedua di dunia dan salah satu pengekspor minyak teratas dengan jalur pipa energi yang menjangkau hingga Eropa, Tiongkok, dan India. Kendali atas energi telah memberikan Rusia pengaruh besar dalam geopolitik global, terutama selama masa krisis. Rusia juga memiliki warisan kejayaan luar angkasa. Negara ini meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia, pada tahun 1957 dan mengirim Yuri Gagarin ke orbit pada tahun 1961, menjadikannya manusia pertama di luar angkasa. Saat ini, Roskosmos tetap menjadi mitra utama dalam Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dan sedang mengembangkan misi bulan sendiri. Namun di abad ke-21, Rusia juga telah menjadi kekuatan dunia maya, dikenal akan ilmuwan komputer, peretas, dan insinyur perangkat lunaknya yang canggih. Negara ini adalah rumah bagi Akademi Pemrograman Papan Atas dan unit siber yang terlibat dalam pertahanan maupun serangan, sering memainkan peran bayangan dalam konflik digital global. Metro Moskow yang legendaris. Sistem kereta bawah tanah Moskow bukan hanya cara untuk berpindah dari titik A ke titik B. Ia adalah perjalanan melalui sejarah, seni, dan kehebatan rekayasa. Dibuka pada tahun 1935 dengan hanya 13 stasiun, Metro Moskow kini telah berkembang menjadi lebih dari 250 stasiun dan lebih dari 400 km jalur, menjadikannya salah satu sistem transportasi bawah tanah terbesar dan terluas di dunia. Namun yang benar-benar membedakannya adalah keindahan dan kemegahan stasiunnya. Dikenal sebagai Istana Rakyat, banyak stasiun dirancang pada era Soviet untuk memuliakan sosialisme dan mencerminkan kebanggaan nasional. Berjalan melewatinya terasa seperti menjelajahi museum. Langit-langit dihiasi mosaik, kolom marmer menjulang dari lantai yang mengilap, dan lampu gantung berkilau menerangi patung perunggu serta mural kaca patri. Stasiun-stasiun terkenal seperti Komsomolskaya, Mayakovskaya, dan Kievskaya telah menjadi objek wisata tersendiri. Beberapa bahkan menampilkan kronologi sejarah dan karya seni yang didedikasikan untuk kemenangan Perang Dunia Kedua, serta pencapaian Soviet dalam ilmu pengetahuan dan eksplorasi luar angkasa. Dengan kereta yang datang setiap 90 detik selama jam sibuk, dan tingkat ketepatan waktu 99,9%, Metro Moskow melayani lebih dari 9 juta penumpang setiap hari, menjadikannya salah satu yang paling efisien di dunia.
dan dengan tarif sekitar 50 rubel, sekitar 60 sen per perjalanan, sistem ini sekaligus terjangkau dan ikonik. Kepribadian orang Rusia, cangkang dingin, inti hangat. Bagi orang luar, orang Rusia mungkin tampak pendiam, tanpa senyum atau berjarak. Namun sifat yang sering disalahartikan ini memiliki akar budaya yang dalam. Dalam masyarakat Rusia, senyuman disimpan untuk emosi yang tulus, bukan kesopanan sosial. Orang tidak biasa tersenyum pada orang asing, bukan karena mereka tidak ramah, tetapi karena mereka menghargai keaslian dibanding kepura-puraan. Namun di balik tampilan luar yang tampak dingin ini tersembunyi karakter yang sangat emosional, setia, dan berhati hangat. Orang Rusia membangun hubungan secara perlahan tetapi mendalam. Setelah Anda mendapatkan kepercayaan mereka, Anda akan menemukan teman yang rela melakukan segalanya untuk Anda. Undangan ke rumah orang Rusia seringkali disertai hidangan rumahan yang rumit, toast penuh makna, dan percakapan panjang yang berlangsung hingga malam. Sambutan tradisional Slavia berupa roti dan garam bukan sekadar upacara. Itu adalah simbol kepercayaan dan niat baik. Di pedesaan dan di kalangan generasi yang lebih tua, tamu masih disambut dengan ritual ini, dan tindakan menggigitnya menandakan rasa hormat yang mendalam. Persahabatan orang Rusia dikenal karena kedalaman dan kejujurannya. Berbeda dengan konsep Barat tentang banyak kenalan santai, orang Rusia biasanya mempertahankan lingkaran teman dekat yang kecil dengan ikatan yang bisa bertahan seumur hidup, meskipun hanya jarang berbicara. Keindahan dan kekuatan perempuan Rusia. Perempuan Rusia telah lama memikat dunia, bukan hanya karena kecantikan fisik mereka, tetapi juga karena keanggunan, kecerdasan, dan ketangguhan mereka. Dari Anna Kournikova hingga Valentina Tereshkova, perempuan pertama di luar angkasa, perempuan Rusia secara konsisten telah menembus batas dan membentuk ulang ekspektasi sosial. Banyak dari mereka mewujudkan perpaduan unik antara feminitas dan kekuatan. Standar kecantikan menekankan keanggunan, kepercayaan diri, dan perawatan diri. Namun hal ini disertai dengan pencapaian akademik dan profesional yang kuat. Perempuan menyumbang lebih dari 57% mahasiswa di universitas-universitas Rusia dan mendominasi bidang seperti kedokteran, pendidikan, matematika, dan kedirgantaraan. Rusia memiliki lebih dari 3 juta pengusaha perempuan, dengan ribuan di antaranya meluncurkan startup teknologi, laboratorium AI, dan merek fashion ramah lingkungan. Kekuatan mereka juga tercermin dalam sejarah. Selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 800.000 perempuan bertugas di Tentara Merah, bukan hanya sebagai petugas medis dan perawat, tetapi juga sebagai penembak jitu, pilot, dan pengemudi tank. Bahkan hingga kini, banyak perempuan bertugas di militer, kepolisian, dan sektor penerbangan. Secara budaya, perempuan Rusia sering menjalankan banyak peran, sebagai ibu, profesional, pengelola rumah tangga, dan penjaga tradisi. Namun, terlepas dari ekspektasi ini, mereka semakin vokal dalam memperjuangkan kesetaraan gender, akses terhadap peran kepemimpinan, dan hak-hak di tempat kerja. Cinta dan kencan di Rusia. Cinta dan kencan di Rusia mencerminkan perpaduan yang menarik antara tradisi dan modernitas. Meskipun aplikasi kencan seperti Tinder dan Badoo semakin populer di kalangan generasi muda, proses pendekatan di Rusia seringkali tetap mempertahankan rasa formalitas dan tujuan yang kuat. Banyak perempuan Rusia mengharapkan gestur kesopanan. Membukakan pintu, membawa bunga, atau membayar makan malam dianggap bukan sebagai kebiasaan kuno, tetapi sebagai tanda penghormatan. Hubungan biasanya bersifat serius sejak awal, dengan banyak yang berkencan secara eksplisit untuk mencari pernikahan dan komitmen jangka panjang. Satu fitur demografis mencolok memengaruhi dunia kencan. Rusia memiliki 11 juta lebih banyak perempuan daripada laki-laki, terutama di pusat-pusat kota. Ketidakseimbangan ini menyebabkan persaingan yang lebih besar di antara perempuan dan mendorong keterbukaan terhadap hubungan internasional. Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 60% perempuan Rusia mempertimbangkan untuk menikah dengan orang asing, khususnya orang Barat, yang dipandang lebih suportif secara emosional dan stabil. Selain itu,
norma budaya Rusia cenderung mendukung nilai-nilai yang berorientasi pada keluarga. Pernikahan dan anak-anak tetap menjadi pencapaian penting, dan keluarga besar seringkali turut campur dalam keputusan hubungan. Namun, generasi muda juga sedang mendefinisikan ulang peran-peran ini, dengan semakin banyak yang memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah, menunda pernikahan, atau mengejar karir independen sebelum menetap. Biaya hidup terjangkau untuk ekspatriat. Meskipun menjadi rumah bagi dua kota paling kosmopolitan di dunia, Moskow dan Saint Petersburg, Rusia tetap mengejutkan karena terjangkau bagi orang asing. Negara ini semakin menjadi tujuan utama bagi para digital nomad, pekerja jarak jauh, dan pensiunan yang mencari gaya hidup urban berbiaya rendah tanpa mengorbankan fasilitas. Di Moskow, Anda bisa menyewa apartemen satu kamar tidur modern di pusat kota dengan harga $400–600 per bulan. Di luar pusat kota, harga turun menjadi $230–400 per bulan. Biaya utilitas, termasuk pemanas, listrik, air, dan internet cepat, biasanya berkisar antara $70 hingga $100 per bulan. Transportasi umum efisien dan murah. Satu kali naik metro atau bus hanya berharga 50 sen sampai $1 dan tiket bulanan tak terbatas, rata-rata sekitar $25–30. Makan di luar juga sangat terjangkau. Makan siang di kafe lokal berharga sekitar $5–7, sementara makan malam 3, hidangan di restoran mewah berkisar antara $15–25. Bagi ekspatriat, Rusia menawarkan akses luar biasa ke budaya dan rekreasi. Tiket museum, pertunjukan opera, dan balet seringkali dihargai jauh lebih murah dibanding di Eropa atau AES. Selain itu, banyak ekspat menikmati layanan kesehatan swasta yang jauh lebih murah daripada di Barat, namun menawarkan pelayanan berkualitas tinggi, terutama di kota-kota besar. Secara keseluruhan, biaya hidup bulanan untuk satu orang berkisar antara $680 hingga $1.400, tergantung gaya hidup dan lokasi, menjadikan Rusia salah satu destinasi perkotaan paling hemat biaya di dunia maju. Mengapa orang pindah ke Rusia? Hingga tahun 2024, lebih dari 900.000 orang asing telah memilih untuk menetap di Rusia. Angka mengejutkan yang mencerminkan daya tarik negara ini yang semakin meningkat di luar stereotip. Rusia menawarkan keseimbangan unik antara keterjangkauan, kekayaan budaya, dan peluang yang berkembang. Dari digital nomad yang mencari perbatasan baru hingga pensiunan yang menginginkan lingkungan yang damai namun dinamis, Rusia punya sesuatu untuk semua orang. Biaya hidup secara signifikan lebih rendah dibandingkan Eropa Barat atau Amerika Utara, terutama di kota-kota kecil. Tambahkan dengan infrastruktur publik yang telah dimodernisasi, kereta cepat, transportasi umum yang andal, dan sistem kesehatan yang diperbarui, dan mudah untuk melihat mengapa Rusia mulai menarik perhatian. Secara budaya, Rusia adalah harta karun. Para ekspatriat menikmati akses ke opera, balet, musik klasik, sastra, dan museum kelas dunia. Banyak juga yang tertarik oleh tradisi intelektual Rusia yang dalam, penduduk lokal yang ramah setelah es mencair, dan perpaduan dinamis antara kehidupan kota modern dengan tradisi berusia berabad-abad. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia juga mengalami pertumbuhan ruang kerja bersama berbahasa Inggris, reformasi visa bagi pekerja lepas, dan komunitas ramah ekspat, khususnya di Moskow, Saint Petersburg, Kazan, dan Sochi. Bagi banyak orang, pindah ke Rusia bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang petualangan, rasa ingin tahu, dan penemuan budaya. Moskow, kota yang tak pernah tidur. Moskow adalah tempat di mana jiwa kuno Rusia bertemu dengan denyut nadi metropolis abad ke-21. Dengan populasi lebih dari 12 juta, kota ini adalah jantung ekonomi, politik, dan budaya negara. Bayangkan New York dengan sentuhan elegan Eropa, gedung pencakar langit kaca berdiri di samping gereja ortodoks berkubah emas, dan jalanan ramai berubah menjadi gang berbatu yang tenang. Meski terkenal karena kecepatan dan skala, warga Moskow tahu cara menikmati momen.
Sore hari sering diisi dengan berjalan-jalan santai di taman-taman rapi seperti Gorky Park atau Tsaritsino, menyeruput teh artisan di kafe-kafe nyaman yang dirancang indah, atau menikmati konser jalanan di halaman tersembunyi. Galeri seni modern, belanja mewah, dan masakan internasional berkembang berdampingan dengan teater klasik, tempat musik rakyat, dan monumen era Soviet. Kota ini berjalan 24/7, namun entah bagaimana tetap menjaga ruang untuk refleksi, keintiman, dan keindahan. Baik Anda berkunjung untuk akhir pekan atau tinggal bertahun-tahun, Moskow tak pernah berhenti menyingkapkan lapisan-lapisan barunya. Moskow di malam hari, budaya dan kehidupan malam. Saat matahari terbenam, Moskow tidak tidur. Ia justru bersinar lebih terang. Ketika lampu jalan menyala dan kubah emas berkilau di bawah cahaya bulan, kota ini berubah menjadi panggung bagi keanggunan dan semangat. Mulailah malam Anda di Teater Bolshoi yang legendaris, tempat pertunjukan balet dan opera dipentaskan oleh seniman kelas dunia, di aula yang berhiaskan beludru dan kristal. Lalu menuju bar atap bergaya dengan pemandangan lapangan merah atau nikmati koktail di bar tersembunyi di balik pintu tanpa tanda di Kitai-Gorod. Bagi pecinta jazz, tempat seperti klub Igor Budman menyuguhkan pertunjukan langsung setiap malam, sementara bagi yang berani, klub-klub tekno di bekas pabrik Soviet berdetak hingga matahari terbit. Ada juga skena seni bawah tanah yang berkembang, pembacaan puisi langsung, teater eksperimental, dan museum malam yang hanya buka setelah gelap. Bahkan ruang publik ikut berdansa. Pengamen, musisi, dan lingkaran dansa spontan memenuhi jalanan, terutama saat musim panas. Moskow di malam hari bukan sekadar hiburan, itu adalah puisi yang bergerak. Saint Petersburg dan Malam Putih. Dikenal sebagai ibu kota budaya Rusia, Saint Petersburg. Petersburg adalah kota kanal, musik klasik, dan kemegahan kekaisaran. Namun tak ada yang menandingi Malam Putih, fenomena alam yang terjadi dari pertengahan Juni hingga awal Juli, saat matahari nyaris tak pernah terbenam. Selama waktu ajaib ini, seluruh kota diselimuti cahaya senja yang lembut. Bahkan saat tengah malam, penduduk lokal dan turis memenuhi jalanan untuk merayakan dengan kembang api, parade kapal di Sungai Neva, dan festival semalaman. Acara Scarlet Sails yang terkenal adalah puncaknya, menampilkan kapal layar tinggi, konser dan kembang api spektakuler, menarik lebih dari 1 juta penonton setiap tahunnya. Museum buka sepanjang malam, teater menggelar pertunjukan tambahan, dan kafe dipenuhi orang-orang yang menikmati euforia cahaya abadi. Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang terasa seperti hidup dalam mimpi. Perayaan kehidupan, seni, dan semangat tak tergoyahkan dari kota utara yang dulu didirikan oleh Peter yang Agung. Keajaiban Rusia yang jarang diketahui. Rusia sering diasosiasikan dengan Moskow dan Saint Petersburg. Tetapi luasnya negara ini menyembunyikan harta karun yang jarang disaksikan oleh orang luar. Di luar kota-kota tersebut terdapat desa-desa kayu kuno, biara ortodoks yang tak lekang waktu di tepi sungai beku, dan hutan keemasan yang membakar pedesaan saat musim gugur. Di tempat-tempat seperti Suzdal, Karelia, dan pegunungan Altai, Anda akan menemukan tradisi yang dilestarikan, sebagaimana adanya selama berabad-abad, gereja-gereja kayu berkubah bawang, ikon yang dilukis dengan tangan, dan festival komunitas yang dipenuhi musik rakyat dan tarian. Hutan birch putih yang membentang di jantung Rusia bukan sekadar pemandangan, mereka bersifat spiritual. Sebagai simbol kemurnian, ketangguhan, dan identitas nasional, pohon birch muncul dalam tak terhitung puisi, lukisan, dan lagu Nina Bobo Rusia. Seniman dari Tchaikovsky hingga Tolstoy menemukan inspirasi dalam irama tenang pedesaan Rusia. Bagi para pelancong yang mencari pengalaman budaya otentik, ketenangan spiritual, atau keindahan alam murni, bagian Rusia yang jarang dikenal menawarkan perjalanan yang intim, kuat, dan tak terlupakan. Maslenitsa, pancake, api, dan perpisahan dengan musim dingin. Maslenitsa, yang sering disebut Karnaval Rusia, adalah salah satu festival tertua dan paling penuh warna di negara ini. Dirayakan seminggu sebelum Prapaskah Ortodoks.
Berakar pada tradisi pagan, perayaan ini menandai akhir musim dingin dan sambutan riang terhadap musim semi. Selama 7 hari, kota dan desa menjadi hidup dengan kostum rakyat yang semarak, teater jalanan, musik tradisional, dan pesta makanan meriah. Inti dari semuanya adalah blini, pancake tipis khas Rusia yang melambangkan matahari. Disajikan dengan kaviar, selai, madu, atau krim asam. Pancake ini dibagi bersama di rumah maupun pasar terbuka. Setiap hari dalam Maslenitsa memiliki tema, dari hari ibu mertua hingga pesta saudara ipar. Anak-anak ikut serta dalam permainan luncur salju, perang bola salju, dan pertunjukan boneka. Hari terakhir, Minggu Pengampunan, berakhir dengan pembakaran patung jerami besar yang dikenal sebagai Nyonya Maslenitsa. Sebuah simbol melepaskan musim dingin dan dendam pribadi. Dirayakan di seluruh negeri, dari alun-alun kota hingga desa terpencil. Maslenitsa bukan sekadar hari libur. Ini adalah ritual yang kuat dan penuh sukacita, yang memadukan mistisisme pra-Kristen dengan identitas modern Rusia. Rusia adalah tanah penuh kontradiksi, beku namun menyala, kuno namun futuristik, luas namun intim. Dari legenda surrealis dan kemegahan kekaisaran hingga ritual darah rusa dan stasiun metro layaknya istana, negara ini terus-menerus mengejutkan, menantang, dan memukau. Jika Anda pikir sudah melihat segalanya, Rusia akan membuktikan bahwa Anda salah. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan ikuti kami untuk lebih banyak perjalanan menakjubkan ke tempat-tempat paling menarik di dunia. Petualangan berikutnya hanya 1 klik lagi.